Shalom, sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul miskin tapi kaya. 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Sahabat kebenaran, ada sebuah kisah yang sangat memberkati saya, yaitu kisah seorang kakek yang bernama Dobry Dobrev. Ia adalah seorang pengemis yang kehilangan kemampuan mendengar setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Setiap hari, ia meminta sedekah kepada orang-orang di depan Katedral Alexander Nevsky di kota Sofia. Yang hebat, ia justru menyumbangkan seluruh uang itu ke panti asuhan dan gereja. Bagi gereja Nevsky, sumbangan beliau adalah sumbangan terbesar selama gereja tersebut berdiri. Orang tua itu hidup dari uang pensiunan sebesar 80 euro di sebuah rumah kecil. Sahabat kebenaran, Rasul Paulus memuji kekayaan hati jemaat di wilayah Makedonia, yaitu jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. Walaupun mereka miskin, mereka memberi dukungan dana kepada jemaat Yerusalem yang kekurangan pada saat itu. Bahkan, mereka sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang hebat dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Mereka melakukannya bukan karena paksaan, tetapi karena pertobatan yang membuat mereka hidup berbuah bagi orang lain. Oleh sebab itu, Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus pun untuk meneladani kehidupan jemaat di Makedonia. Sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak banyak orang yang dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh pengemis tua, Dobry Dobrev, dan jemaat di Makedonia tersebut. Pengemis tua tadi hidup dalam kekurangan di sebuah rumah kecil. Tetapi meskipun dia hidup berkekurangan, tapi hatinya sangat kaya oleh kemurahan. Hal yang sama pun dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Mereka bukanlah jemaat yang kaya. Bahkan hidup mereka pun mengalami penderitaan serta penganiayaan. Dalam situasi sulit seperti itu pun mereka masih bisa menunjukkan kemurahan hati. Sahabat kebenaran, ketika seseorang diminta untuk memberikan sedikit dari hartanya, tidak jarang ia mencari-cari alasan untuk menolaknya. Terkadang kita berkata, tunggu saya kaya. Saya akan menyumbangkan banyak untuk gereja dan panti asuhan. Sadarkah kita ketika kita berkata demikian, sesungguhnya kita membuat diri kita jauh lebih miskin di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Saat kita bertobat, mari kita menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Tunjukkanlah kekayaan hati kita kepada semua orang. Pada saat ini kita tahu bahwa kita sedang mengalami situasi dan kondisi yang sangat sulit, yaitu kehadiran COVID-19. Banyak orang yang mulai mengalami kedinginan kasih. Tapi sebagai umat Tuhan, mari dalam situasi yang sulit seperti ini kita tunjukkan kekayaan hati kita dengan kita melakukan bagian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu membantu orang-orang yang sedang berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran atau penyembuhan COVID-19. Akhir kata, memberi merupakan salah satu ciri kedewasaan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.